Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Melewati Suka dan Duka. Ayat hafalan Zakaria pasal 7 ayat 9. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Poin penting pelajaran kita, seperti Yesus, kita dapat memperhatikan orang lain meskipun sedang menghadapi kesusahan. Engkau telah berkali-kali mendengar kisah kematian Yesus. Ini kisah yang menarik. Tetapi tahukah kamu bahwa segala sesuatu ada untuk diketahui? Tunggu. Guru Alkitabmu akan memberikan pengertian tentang sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya. Tuan Andrews mengambil sebuah bawang merah dari dalam tas dan meletakkannya di atas meja. Lalu ia berbalik menghadap kelas. Saya sering berpikir bahwa Alkitab adalah sama dengan bawang merah. Ia menerangkan. Mata Tuan Andrews berbinar-binar. Baik, ia berkata. Siapakah yang dapat mengatakan kepada saya mengapa Alkitab seperti bawang merah? Marsi ragu-ragu mengangkat tangannya. Bawang merah dapat membuat Anda menangis, katanya. Betul, Marsi. Alkitab dapat membuat seseorang menangis. Pada waktu kita membaca sabda Allah tentang hukuman yang harus kita tanggung akibat dosa, seketika kita diingatkan akan kasih karunia Allah yang ajaib. Sehingga kedua hal tersebut dapat membuat seseorang meneteskan air mata, katanya. Hal lain mengapa Alkitab seperti bawang merah? Tuan Andrews melanjutkan. Trevor mengangkat tangannya. Bawang merah mempunyai lapisan, sahutnya. Itulah jawaban yang saya inginkan pada pagi ini, kata Tuan Andrews. Bawang merah mempunyai beberapa lapisan. Jika kalian mengupas satu lapisan, masih ada lapisan lain di bawahnya. Juga lapisan lain lagi. Dan jika kalian benar-benar mempelajari kisah-kisah Alkitab, kalian akan menemukan adanya lapisan-lapisan dari hal-hal yang harus dipahami. Contohnya kisah kita hari ini. Kisah tentang penyaliban dan penguburan Yesus. Ini adalah kisah terpenting dalam seluruh Alkitab. Tanpa kematian Yesus untuk menebus dosa manusia dan bangkit dari kematian, tak seorang pun memiliki pengharapan hidup. Kita akan tersesat selamanya. Kisah itu menjadi fokus utama. Tetapi lihatlah lebih jauh lagi jika kita menemukan lapisan lain untuk dipahami pada pagi ini. Tuan Andrews duduk di ujung meja. Perhatikan hal-hal terakhir yang Yesus katakan. Bayangkan Yesus tergantung di kayu salib. Saya yakin tidak ada yang dapat menjelaskan rasa sakit dan penderitaan yang ia alami. Orang-orang Romawi menggunakan penyaliban karena proses kematiannya sangat lambat, menyakitkan juga mengerikan. Tak seorang pun pernah menyaksikan kekejaman seperti itu, dan saya harap kita jangan melakukannya. Ia menambahkan. Yesus tergantung di sana dengan sehelai kain miliknya, berlumuran darah dan keringat, bahkan hampir tidak dapat bernapas. Ia memohon kepada Bapa supaya mengampuni para tentara yang membuang undi untuk mendapatkan pakaiannya. Kemudian ia menenangkan hati seorang pencuri di sampingnya bahwa ia akan diselamatkan. Lalu Yesus memperhatikan ibunya dengan mengatakan bahwa sekarang Yohanes menjadi anaknya, dan berkata kepada Yohanes bahwa perempuan itu menjadi ibunya.
Menurut kalian, apa kesimpulan dari percakapan Yesus? Tuan Andrews bertanya. Yesus selalu memperhatikan orang lain, kata Trevor. Sama seperti ketika ia akan mati, suatu hal yang luar biasa untuk dipikirkan. Tuan Andrews menjawab. Seberapa besarkah perhatian kita kepada orang lain ketika kita sakit karena tertusuk oleh tusuk gigi, atau ketika jari kita terjepit, atau waktu kita sakit flu? Sekarang mari kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh sahabat Yesus. Tuan Andrews melanjutkan. Banyak teman Yesus mengikutinya dan berada di dekat salib bersama dia. Apa menurut kalian seseorang yang sedang menghadapi kematiannya akan merasa terhibur karena teman-teman berada dekat dengannya? Kelas terdiam. Banyak di antara mereka tidak berpikir mengenai hal ini sebelumnya. Tuan Andrews berkata, sejak dulu manusia merasakan bahwa mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan atau dilakukan ketika sahabatnya sakit atau membutuhkan pertolongan. Jadi mereka tidak melakukan apapun dan kemudian temannya itu merasa tidak dipedulikan. Itu bukan sebuah persahabatan. Apa kalian pikir sahabat Yesus memilih berdiam diri di rumah? Wah, saya tidak tahu, kata Trevor. Pasti sangat berat bagi mereka. Tentu saja, Tuan Andrews menjawab. Melakukan apa yang seharusnya dilakukan pada saat diperlukan, itulah sahabat sejati. Bahkan sahabat-sahabat Yesus mengurus dia setelah mati. Yusuf Arimatia meminta jasadnya untuk dimakamkan di pemakaman pribadi. Perempuan-perempuan meminyaki tubuhnya dengan rempah-rempah. Tuan Andrews memindahkan bawang merah ke sudut meja. Untuk sementara bawang merah ini akan saya tinggalkan di sini, katanya. Hal itu akan mendorong kita berpikir lebih jauh, mencari pengertian bukan hanya berhubungan dengan hal-hal luar saja. Ia berhenti sejenak sambil tersenyum lebar. Selain itu, guraunya, saya suka warna ungu.